Ibu rekan guru sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini. Baiklah, sebagai awal kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, hari ini kita berkumpul di sini dalam acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah oleh CGP Angkatan 7. Sebagai awal, langsung saja kita mulai ke sesi pertama, yaitu pembukaan dari Ibu Kepala SD nomor 9 Jimbaran. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, waktu disilakan. Om Swastiastu. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada pembawa acara atas waktunya. Bapak Ibu guru sekalian, pada hari ini, pada kesempatan yang baik ini, di sekolah kita diadakan atau diselenggarakan kegiatan, salah satu kegiatan dari program guru penggerak kita. Oke, dia minta waktunya, dia minta kesediaan Bapak Ibu guru untuk mengikuti kegiatan ini. Oke, pada hari ini akan dilaksanakan kegiatan desiminasi, yaitu desiminasi penerapan budaya positif di sekolah. Ya. Mungkin Bapak Ibu guru sudah tahu apa itu desiminasi. Ya? Desiminasi itu adalah salah satu bentuk kegiatan untuk meneruskan atau menginformasikan hasil workshop atau kegiatan yang diikuti oleh seseorang, atau dalam hal ini adalah guru penggerak kita, untuk mensosialisasikan, meneruskan informasi yang mereka dapat pada saat mengikuti workshop atau bimbingan. Kalau nggak salah, kurang lebihnya demikian. Mohon Bapak Ibu guru, tolong dengarkan dengan baik. Semoga kegiatan ini berdampak baik pada kita, berdampak positif sesuai dengan judulnya, desiminasi penerapan budaya positif di sekolah. Jadi ada harapan saya selaku kepala sekolah agar budaya positif kita di sekolah yang sudah baik menjadi meningkat lebih baik lagi. Kira-kira setuju apa tidak Bapak Ibu guru? Ya, terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan ini saya berikan waktu sepenuhnya kepada calon guru penggerak kita yang hebat luar biasa. Coba sebelumnya kita beri aplaus dulu kepada mereka berdua. Luar biasa. Ya, semangat ya Bapak Ibu guru, Bapak Gede Purwo sama Ibu Juniari Purwantini. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan sukses. Dengan demikian, acara desiminasi penerapan budaya positif di sekolah saya nyatakan dibuka dan dilaksanakan. Oke. Terima kasih. Yang akhiri dengan para pesanti. Om Santi 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 Om. Waktu sepenuhnya. Demikianlah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya acara disampaikan oleh Bapak Gede Purwo, desiminasi penerapan budaya positif di sekolah. Untuk waktu disilakan. Mohon izin Bu Kepala untuk berdiri. Baik, terima kasih kepada Ibu Yunita
selaku pembawa acara pada kegiatan di siang hari ini. Pertama-tama Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD nomor 9 Jimbaran, demikian juga Bapak Ibu yang berbahagia yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat Beliau kita bisa berkumpul dan masih diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan di siang hari ini. Tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala atas dorongan, atas motivasi yang selama ini diberikan kepada kami selaku CGP Angkatan 7 Kabupaten Badung. Demikian juga terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya yang pada siang hari ini mengikuti atau menghadiri undangan kami dalam kegiatan desiminasi penerapan budaya positif di sekolah. Nah, adapun tujuan kami melaksanakan penerapan desiminasi budaya positif di sekolah, tentu yang pertama ini adalah memang tugas aksi nyata kami selaku CGP untuk melaksanakan desiminasi, untuk melaksanakan sosialisasi kepada guru-guru di sekolah kami. Kemudian yang kedua tentunya kami ingin berbagi ilmu dari apa yang sudah kami dapatkan di dalam selama kami melaksanakan kegiatan program guru penggerak. Karena apa? Karena ilmu yang katanya disimpan sendiri itu tidak akan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, tujuan kami yaitu melakukan kolaborasi, melakukan kerjasama dengan Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Karena budaya positif itu tidak akan berlangsung dengan maksimal apabila hanya dilakukan oleh satu atau dua orang saja. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama membangun SD 9 ini ke arah yang lebih baik lagi. Nah, sebelum kami menyampaikan materi atau modul pada aksi nyata kami ini, izinkanlah saya membukanya dengan berpantun. Naik perahu pergi berlayar, jangan lupa memakai batik. Mari sukseskan Merdeka Belajar untuk Indonesia yang lebih baik. Pancing ikan naik perahu, pilih kail dengan selektif. Mari bangun SD 9 yang lebih maju dengan menciptakan budaya positif. Untuk menghemat waktu, kita langsung saja ke materi. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mengetahui lebih jauh lagi apa itu sebenarnya budaya positif, mari kita harus lebih tahu dulu apa tujuan pendidikan itu. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tugas kita sebagai pendidik di sini adalah menuntun, menuntun anak, di mana anak itu sudah memiliki kodratnya sendiri. Anak itu sudah memiliki kemampuannya. Jadi selama ini mungkin kita berpikir bahwa anak itu seperti kertas yang kosong. Selama ini kita berpikir seperti itu.
Namun menurut pemikiran dari Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu sebenarnya sudah memiliki garis samar-samar. Jadi tugas kita sebagai pendidik itu adalah menebalkan garis samar itu untuk menjadi terang. Nah, kemudian kaitannya dengan menuntun, Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan pendidikan itu seperti lahan pertanian, di mana sekolah ini sebagai lahannya, kita sebagai pendidik itu diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun. Sedangkan siswanya itu diibaratkan sebagai benih padi atau biji jagung. Nah, apabila biji jagung atau benih padi itu ditempatkan di lahan yang subur, kemudian mendapat pengairan yang bagus, perlakuan yang bagus dari seorang petani, pastinya benih padi atau biji jagung itu akan menghasilkan benih yang unggul. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan kalau benih padi atau biji jagung itu ditempatkan di lahan yang kering, kemudian tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari petani. Apakah mungkin benih padi itu akan tumbuh dengan subur? Ya, tentu tidak. Mungkin saja tumbuh, namun tidak menghasilkan benih atau kualitas yang unggul. Nah, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk mencapai tujuan pendidikan ini, maka kita harus menerapkan budaya positif. Ya, baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Ya, budaya seperti yang kita ketahui itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang positif, tentunya yang lebih baik. Ya, nah, jadi budaya positif di sekolah itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, ya, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi dengan adanya budaya positif, maka diharapkan karakter anak ini sangat kuat sesuai dengan dimensi yang terdapat pada profil belajar Pancasila. Nah, menurut pandangan Ibu, kebiasaan-kebiasaan positif apa yang sudah tercermin, yang sudah ada selama ini di sekolah kita? Kegiatan literasi itu merupakan budaya positif. Ada yang lain? Ya. Ya, memberi salam, sapa, salim, sopan santun, membudayakan 5S itu adalah kegiatan budaya positif. Kemudian anak-anak berbaris, ya, berdoa sebelum dan sudah melaksanakan pembelajaran. Sebenarnya kita sudah melaksanakan budaya positif itu. Nah, baik Bapak Ibu, lanjut. Nah, pada materi budaya positif ini, nah ini ada 6, ya, ada 6 materi yang sangat penting. Ya, jujur Bapak Ibu, ketika kami CDP mempelajari modul budaya positif ini sangat banyak menguras energi, ya, karena saking banyaknya materi yang kita pelajari. Namun setelah kita berkolaborasi dengan CDP yang lain, kemudian kita memahami dengan seksama belajar, ada hal yang banyak digali dari materi budaya positif ini. Ya. Materi pada budaya positif ini juga menurut saya pribadi, ya, seolah-olah itu menyentil kita sebagai seorang guru. Seolah-olah menegur kita sebagai seorang guru. Kita misalnya beranggapan bahwa kita sudah melaksanakan tugas kita secara maksimal sebagai seorang guru, namun setelah mempelajari budaya positif ini, bagi saya pribadi ternyata banyak yang kurang. Ya, banyak kekurangan yang saya lakukan ketika melaksanakan pembelajaran. Jadi dengan Bapak Ibu nanti setelah ini, ya, kami harapkan, ya, kita bersama-sama, ya, membangun budaya positif ini dengan nanti memahami dan melaksanakan apa saja materi-materi yang ada pada budaya positif ini. Jadi ada 6 hal
materi pada budaya positif. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian ada keyakinan kelas. Nah, di mana ketiga materi ini akan disampaikan oleh saya sendiri, kemudian 3 materi yang lain lagi, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi, itu nanti disampaikan oleh Ibu Juniari. Baik, sekarang kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, bahwa dalam melaksanakan budaya positif diharapkan kita bisa mengubah paradigma belajar, di mana dalam membangun budaya positif, sekolah diharapkan menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi tujuan sebenarnya kita membangun budaya positif ini adalah menyediakan lingkungan yang positif, sehingga anak itu akan merasa aman, anak itu akan merasa nyaman. Dia bisa mencipta dengan merdeka. Merdeka di sini artinya tidak bergantung kepada orang lain, namun bergantung pada kekuatan yang ada pada diri sendiri. Nah, kemudian disiplin sangat erat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi Bapak Ibu tahu anak itu disiplin, ya, itu karena juga berkat atau adanya kontrol guru terhadap siswa. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang coba kita melakukan kegiatan cobalah buka. Ya, di dalam kegiatan ini nanti kita lakukan secara berpasangan. Yang salah satunya menjadi si A dan salah satu lagi menjadi si B. Nah, jadi tugas si A adalah mengepalkan tangan. Ya, mengepalkan tangan. Kemudian di dalam kepalan tangan itu berisi hal yang sangat berharga. Ya, hal yang sangat berharga bagi kehidupan Bapak Ibu. Kemudian tugas si B adalah mencoba dengan berbagai cara membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Entah itu dengan cara merayu, dengan cara membujuk, mengiming-imingi hadiah, bahkan kalau misalnya tidak mau dibuka juga bisa dilakukan dengan cara kekerasan, bahkan dengan cara mengancam. Nah, jadi Bapak Ibu, sekarang kita coba bayangkan semuanya menjadi si A saja, ya, menganggap bahwa di kepalan tangan ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Dari Bapak Ibu, siapa yang bersedia membuka kepalan tangannya? Ada yang mampu bersedia membuka kepalan tangannya? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian dari Bapak Ibu, siapa yang teguh pada pendiriannya untuk menutup kepalan tangannya? Berarti semuanya, ya. Nah, pada kegiatan ini Bapak Ibu, ya, antara membuka dan menutup itu sebenarnya siapa yang memegang kontrol di sini? Diri sendiri, ya, betul. Ya, bagus Bapak Ibu, bahwa anak itu juga sama, ya. Anak itu kemungkinan akan membuka, kemungkinan juga akan menutup, ya, tergantung kontrol dirinya. Apabila dia mau membuka kepalan tangannya, itu kontrol dirinya juga, tetapi dia membiarkan orang lain untuk mengontrol dirinya. Kemungkinan karena ada yang tadi itu, ada intimidasi, ada iming-iming uang, ada hukuman. Nah, anak-anak juga seperti itu. Anak-anak itu sebenarnya ingin tetap mengepalkan tangan, tetapi karena kita gurunya, karena kita dewasa, kita menganggap kita berhak memaksa, kemudian kita berhak memberikan hukuman. Akhirnya anak-anak itu bersedia untuk membuka kepala tangannya. Jadi sebenarnya itu anak itu tetap pada pendiriannya. Nah, demikian Bapak Ibu. Jadi pada intinya yang memegang
kontrol, entah dia membuka maupun menutup itu adalah diri sendiri. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, inilah yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, ya, mengenai teori kontrol. Ya, ada ilusi. Ilusi itu artinya memutarbalikkan fakta. Ya, itu ilusi. Seolah-olah apa yang kita lakukan benar, namun sejatinya kurang tepat. Nah, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, Bapak Ibu, sebelum mempelajari modul ini yang secara langsung atau tidak langsung itu saya terapkan kepada murid, bahwa kita seolah-olah mengontrol murid. Ya, kita memaksa murid agar melaksanakan apa yang kita perintahkan. Misalnya di dalam ruangan, di dalam belajar anak ribut, kita bilang, "Nah, kamu jangan ribut, ya, duduk dengan rapi, dengarkan penjelasan Pak Guru." Kalau anak-anak tidak mendengar penjelasan Pak Guru, kamu tidak akan mengerti. Nah, lalu anak-anak mau bersedia mendengarkan kita ketika menjelaskan, apakah semua anak akan mengerti? Ya, belum tentu. Ya, belum tentu. Anak yang mengerti mungkin dia akan senang kita kontrol. Sedangkan anak yang hanya diam, yang hanya melihat-lihat saja, belum tentu dia mengerti. Nah, itu bahwa ilusi guru mengontrol murid. Sejatinya itu tidak, Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini juga sering saya lakukan. Ketika kita memberikan penguatan positif kepada anak, sejatinya itu belum tentu bermanfaat. Ya. Nah, kamu itu harus rajin belajar. Kamu harus mengerjakan PR dengan bagus. Dengan demikian, kamu pasti akan menjadi anak yang pintar, memperoleh juara. Nah, dengan penguatan yang kita berikan seperti itu, mungkin tidak semua siswa yang kita berikan penguatan akan bisa menjadi pandai. Belum tentu juga. Nah, jadi ini hanya ilusi. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwa ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga sering kita lakukan. Ya. Ketika anak melakukan kesalahan, kita langsung kritik. Ya, kita langsung berikan saran. Apalagi membuat siswa itu merasa bersalah. Ya. Nah, orang tua kamu sudah capek-capek kerja di rumah, ya, berjuang demi kalian di sekolah. Lalu kamu main-main, tidak mendengarkan penjelasan Pak Guru. Nanti kalau besar kamu mau jadi apa? Nah, itu yang selama ini kita sampaikan kepada anak-anak. Namun sejatinya itu belum tentu bermanfaat. Kenapa? Karena siswa itu akan merasa bersalah. Dia akan menganggap dirinya buruk, telah membuat orang lain kecewa. Nah, jadi demikian Bapak Ibu. Jadi ini hanya sebuah ilusi. Ya. Kemudian ilusi yang berikutnya adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga sering terjadi. Ya. Sebelum mempelajari modul ini juga pernah saya lakukan. Ya, ketika kita melihat ada dua anak yang bertengkar, ya, kemudian kita panggil, ya, kita bina atau kita panggil ke ruang guru, karena yang satu menangis, yang satu tidak terima. Untuk mengendalikan kondisi supaya normal kembali, kita paksa mereka berdua untuk saling maafkan. Padahal mereka itu belum sama-sama terima. Jadi kita posisi yang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, ketika anak disuruh kembali ke kelas, akhirnya berantem lagi. Nah, itu buktinya bahwa mereka itu sebenarnya belum terima, ya, apa yang kita paksakan. Nah, demikian Bapak Ibu mengenai teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Nah, berikutnya
Nah, ini paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi begini maksudnya Bapak Ibu, pendekatan stimulus respon ini adalah pendekatan yang mungkin selama ini kita lakukan. Ini adalah paradigma yang lama. Ya. Misalnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, nah, ini Bapak Ibu. Jadi sebenarnya pada teori kontrol itu sebenarnya kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi tidak semua orang itu harus mempunyai pandangan yang sama dengan kita. Demikian juga tugas kita sebagai guru terhadap murid. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini saya juga sering lakukan. Ketika anak melakukan kesalahan, saya langsung menghakimi, saya langsung mengkritik dengan harapan mereka akan sadar dengan kesalahannya. Namun itu sebenarnya belum tepat Bapak Ibu. Yang harus kita lakukan apa? Bahwa kita harus menyadari semua perilaku memiliki tujuan. Artinya kita harus mencari apa penyebab anak itu melakukan kesalahan tersebut. Ya. Nah, berikutnya orang lain bisa mengontrol saya. Nah, seperti yang tadi, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, jadi orang lain tidak bisa mengontrol kita. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini kebalikannya yang tadi. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini juga sering kita lakukan. Ya, ketika kita membujuk siswa dan merasa gagal, kita seolah-olah memaksa siswa, ya, agar mau melaksanakan apa yang kita perintahkan. Namun sejatinya kita harus berkolaborasi, ya, bekerja sama dengan anak dan melaksanakan konsensus. Konsensus di sini maksudnya kita melaksanakan atau membuat kesepakatan bersama siswa. Ya. Pikir menang kalah, saya menang, dia kalah. Nah, ini seperti model berpikir dalam pertandingan olahraga. Ada yang menang, ada yang kalah. Namun tidak demikian pada teori kontrol, bahwa model berpikirnya adalah menang-menang. Dengan cara bagaimana? Dengan mencari jalan keluar, dengan cara membicarakan bersama-sama. Sehingga kita sebagai guru menang, apalagi murid harus menang. Nah, demikian Bapak Ibu. Baik, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin positif. Ya, menurut Bapak Ibu, apa sebenarnya makna disiplin? Nah, ada yang bisa memberikan pandangannya. Apa itu disiplin? Tepat waktu. Nah, disiplin tepat waktu. Mengikuti aturan. Taat mengikuti aturan. Ya. Jadi selama ini Bapak Ibu, bahwa memang benar. Saya pun sebelum mempelajari modul ini juga sama dengan Bapak Ibu, bahwa disiplin itu adalah menaati peraturan, mematuhi tata tertib. Ya. Jadi selama ini bahwa kebanyakan orang itu menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, dengan teratur, kepatuhan pada peraturan. Ya. Dalam budaya kita, disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau kita patuh terhadap peraturan, itu sudah namanya disiplin. Ya. Nah, sebenarnya tidak seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi disiplin yang selama ini kita kita maknai itu akan cenderung dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Misalnya seperti kemarin ketika pandemi, ketika kita disuruh diam di rumah, kemudian kemana-mana harus menggunakan masker. Nah, menurut Bapak Ibu memang benar kita disiplin, tetapi nyaman nggak Bapak Ibu? Tidak. Jadi disiplin itu seolah-olah
kita hubungkan dengan ketidaknyamanan, bahkan kita hubungkan juga dengan hukuman. Nah, apa sebenarnya makna disiplin, Bapak Ibu? Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, ya. Menurut Dian Gostan bahwa disiplin itu adalah belajar. Ya. Jadi disiplin adalah kemampuan memerintah diri untuk mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, ya, dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi demikian Bapak Ibu, sebenarnya makna disiplin itu adalah bagaimana cara kita mengontrol diri, ya, bagaimana cara kita memerintah diri untuk bisa melihat tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Apa itu nilai-nilai yang kita hargai? Nilai-nilai yang kita hargai itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai kebajikan, pasti hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Menurut Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan apa yang sudah ada di lingkungan sekolah kita? Menghormati guru, menghormati teman, ya, kemudian tanggung jawab, itu merupakan salah satu nilai-nilai kebajikan, ya. Nah, apa itu nilai kebajikan, Bapak Ibu? Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi setiap orang pasti ingin mengharapkan dia bisa menerapkan sifat-sifat positif ini, ya. Lalu apa itu nilai kebajikan universal? Nilai kebajikan universal adalah nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai kebajikan universal itu tidak memandang suku. Jadi semuanya memiliki nilai-nilai yang umum, nilai universal. Nah, dewasa ini nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia, ya, kita kenal, kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Ada nilai-nilai kebajikan yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Di antaranya, ya, hidup beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, kemudian mandiri serta kreatif. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, kita lanjut ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, jadi Bapak Ibu, seperti apa yang disampaikan oleh Dian Gostan, bahwa setiap perilaku itu pasti memiliki tujuan. Nah, orang kalau melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Nah, menurut Dian Gostan ada 3 hal yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang itu mau melaksanakan sesuatu agar terhindar dari hukuman. Demikian juga murid-murid kita. Murid mau melaksanakan apa yang kita perintahkan itu semata-mata untuk menghindari dirinya dari hukuman. Nah, misalnya kalau kita seorang guru, misalnya dihimbau oleh ibu kepala mengikuti pelatihan di luar jam pelajaran. Nah, apakah Bapak Ibu bersedia? Bersedia mengikuti pelatihan tersebut? Bersedia. Apakah motivasinya itu mungkin karena takut ditegur sama ibu kepala? Bisa jadi, ya. Jadi itu Bapak Ibu, jadi selama ini kita melakukan sesuatu itu karena berdasarkan atas hukuman atau tidak nyaman. Oh, saya tidak enak dengan ibu kepala
itu hal yang harus kita hindarkan sebenarnya Bapak Ibu. Karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, jadi pertanyaan yang muncul di sini adalah apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Jadi orang itu berpikir akan hukuman yang diterima. Ya. Nah, ini adalah motivasi yang rendah. Ya. Kemudian motivasi yang kedua, ya, yang lebih setingkat dari yang tadi adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalnya Bapak Ibu mau melaksanakan pelatihan yang dihimbau oleh Ibu kepala sekolah itu biar mendapatkan sertifikat. Ya, jadi selama ini kita ikut pelatihan biar dapat sertifikat. Ya. Jadi tidak seperti itu yang diharapkan. Ya. Jadi pertanyaan yang muncul kalau kita mengharapkan ini adalah apa yang saya dapatkan kalau melaksanakannya. Nah, jadi kita berpatokan pada hadiah yang ingin diterima. Nah, demikian juga murid-murid kita. Kemungkinan beberapa siswa itu ingin mengharapkan penghargaan, mengharapkan ujian sebelum melakukan sesuatu. Nah, antara yang kedua dan yang pertama, ya motivasi yang pertama dan yang kedua ini adalah motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar, bukan berasal dari dirinya. Lalu motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, sebagai pendidik itu diharapkan siswanya melakukan sesuatu itu atas motivasi yang ketiga ini. Ya, karena mereka percaya atas nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, jadi ya, tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga terhadap murid-murid kita. Demikian juga kita, Bapak Ibu, melaksanakan sesuatu itu diharapkan atas dasar motivasi yang ketiga tadi. Nah, demikian Bapak Ibu, sekarang kita lanjut. Nah, lalu bagaimana jika murid melakukan suatu kesalahan? Nah, ini juga sering kita lakukan di sekolah, baik dalam kegiatan maupun di dalam pembelajarannya. Apakah nanti kita memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi atau memberikan restitusi? Nah, ini adalah ilmu baru. Nah, bagi saya, mungkin juga bagi Bapak Ibu. Nah, saya baru mengenal yang namanya restitusi setelah ikut program guru penggerak ini. Nah, lalu lanjut saya dulu Bapak Ibu. Nah, kita di sini ada kasus. Ya, sekarang coba kita memecahkan kasus ini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri dan menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gugup pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Nah, tidak. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena itu sama dengan membunuh karakter anak-anak. Ya, luar biasa. Tepuk tangan buat Ibu kepala sekolah kita. Ya,
Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Seno ini bisa membunuh karakter anak. Ya. Menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno ini merupakan sebuah hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi ini adalah kesepakatan Bapak Ibu, kesepakatan yang dibuat bersama. Apakah hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Ya, sekarang kita lihat jawabannya. Apakah ini adalah hukuman atau konsekuensi? Nah, jadi setiap tindakan, ya, suatu pelanggaran umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Ya, apalagi negara kita adalah negara hukum. Setiap yang bersalah, ya, yang melanggar hukum, ya, akan dihukum. Tapi itu berlaku di negara. Di dalam sekolah, Bapak Ibu, kita diharapkan menghindari memberikan hukuman. Ya. Nah, apa yang kita lakukan untuk menciptakan budaya positif? Yaitu dengan menerapkan restitusi. Nah, ini adalah ilmu baru bagi saya dan mungkin Bapak Ibu juga baru mendengar, ya, istilah dari restitusi. Nah, apa itu restitusi Bapak Ibu? Restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Jadi restitusi ini kita memperbaiki, fokusnya adalah memperbaiki kesalahan. Kita tidak mencari kesalahan anak-anak. Ya. Nah, nanti kita jauh membahas lagi mengenai restitusi Bapak Ibu. Sekarang kita membedakan dulu apa itu hukuman dan konsekuensi. Nah, bahwa pemberian hukuman itu adalah membentuk identitas gagal. Jadi kita memberikan hukuman pada murid itu sebenarnya identitas gagal. Sedangkan identitas suksesnya adalah ketika kita melakukan konsekuensi atau restitusi. Ya, paling tidak kita melakukan konsekuensi. Tetapi yang diharapkan untuk dalam membangun budaya positif, kita melaksanakan restitusi. Nah, sekarang kita lihat apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, gini Bapak Ibu, yang saya singkat saja. Misalnya yang ini. Ketika kita memberikan hukuman pada anak, maka anak akan membenci peraturan. Ya, justru anak akan membenci peraturan. Sedangkan kalau konsekuensi, karena kita sudah sepakati bersama, maka anak akan menghormati peraturan. Sedangkan restitusi, maka anak itu akan menghormati dirinya dan juga menghormati orang lain, karena mereka percaya akan nilai-nilai yang mereka hargai. Ya. Kemudian pada hukuman itu tidak nyaman dalam jangka waktu panjang. Nah, ini Bapak Ibu, ketika kita memberikan hukuman, anak itu akan selalu ingat. Ketika dewasa pun, saya pun ketika diberikan hukuman ketika SD sampai sekarang masih ingat Bapak Ibu. Ya, karena itu sangat membekas. Ya, hukuman yang diberikan pada kita saat kecil itu sangat membekas. Kita akan merasa tersakiti. Ya, dalam jangka waktu panjang itu akan masih diingat. Kemungkinan ada unsur nanti balas dendam. Ya, kemungkinan nanti anak akan balas dendam ketika nanti sudah dewasa. Kemudian kalau konsekuensi itu juga tidak nyaman untuk jangka pendek. Nah, Bapak Ibu, yang lihat Bapak Ibu wali kelas selama ini sudah melaksanakan konsekuensi. Ya, yang lihat di sudah dipajang di depan konsekuensi yang sudah Bapak Ibu buat. Misalnya ketika anak membuang sampah sembarangan, maka akan didenda 2.000 itu misalnya. Nah, sudah banyak yang
saya lihat itu sudah bagus, ya, sudah luar biasa. Oke, tepuk tangan buat Bapak Ibu. Ya, ternyata selama ini Bapak Ibu sudah melaksanakan konsekuensi. Namun Bapak Ibu, konsekuensi itu akan tetap tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Misalnya ketika anak itu misalnya hanya membawa uang 2.000, maka dia tidak akan membeli makanan, membeli snack. Jadi dia tidak bisa membeli, maka anak itu akan merasa tidak nyaman. Tetapi dalam jangka waktu panjang mereka akan sadar, oh ternyata selama ini kita sudah sepakat bahwa ketika buang sampah sembarangan akan didenda. Lama-kelamaan mereka akan menyadari sikapnya yang demikian. Lalu untuk restitusi, maka akan menguatkan anak dalam jangka waktu panjang, akan bisa membuat karakter anak yang lebih baik. Ya. Nah, yang ini Bapak Ibu, dampaknya pada murid kalau kita memberikan hukuman adalah murid akan marah, murid merasa bersalah, rendah diri, bahkan bisa mengasingkan dirinya. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita membuat anak merasa bersalah, maka dia akan menganggap dirinya rendah, menganggap dirinya buruk. Ya. Lalu untuk konsekuensi, tetap anak akan kehilangan haknya. Seperti yang tadi, dia hanya bawa uang 2.000, haknya hilang untuk berbelanja. Ya. Kemudian kalau restitusi, murid itu tidak kehilangan waktu, namun lebih bersemangat lagi untuk memperbaiki diri. Ya. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, hukuman itu akan membuat murid menyembunyikan kesalahan. Misalnya Bapak Ibu secara tidak sengaja, salah satu siswa itu misalnya memecahkan vas bunga di kelas. Kemudian kita tanya pada semua murid, anak-anak siapa yang memecahkan vas bunganya? Nah ini murid semuanya tidak ada yang ngaku. Karena apa? Karena mereka takut akan dihukum. Nah itu biasanya anak itu akan menyembunyikan kesalahannya kalau kita terus memberikan hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, maka anak taat akan peraturan, karena peraturan itu dia yang buat sendiri. Kemudian kalau restitusi, anak akan belajar memecahkan masalahnya. Nah, demikian Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi itu adalah yang pertama, hukuman sifatnya itu tiba-tiba. Kamu maju ke depan, angkat kaki satu, kemudian angkat tangan. Nah, itu kan bersifat tiba-tiba, tidak direncanakan, tidak kita melakukan kesepakatan terhadap siswanya. Nah, jadi tidak terencana. Sedangkan konsekuensi ini sudah kita sepakati bersama. Kemudian hukuman bersifat satu arah, ya, yang menghukum guru, yang dihukum jelas muridnya. Jadi muridnya yang dijadikan objeknya. Ya. Kemudian kalau konsekuensi tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, ya seperti yang tadi yang saya jelaskan, maka akan tetap tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman bisa berupa fisik, bisa berupa psikis, dan juga menyakiti. Sedangkan konsekuensi, guru ini sebagai monitor, terus monitoring muridnya, siapa ini sehari ini yang melanggar. Nah itu kalau kita menerapkan konsekuensi. Nah lanjut Bapak Ibu. Nah sekarang coba Bapak Ibu tentukan yang mana dari tindakan guru ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman apa konsekuensi? Nah, coba kita lihat. Ya, benar Bapak Ibu. Ternyata itu adalah hukuman karena menulis begitu banyak. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Nah,
coba kita lihat. Ya benar Bapak Ibu. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Ya. Murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Ada yang bilang hukuman, ada yang bilang konsekuensi. Nah, kita lihat. Hukuman Bapak Ibu. Ya. Jadi itu adalah hukuman. Ya, karena tindakannya ini sangat gimana ini bilang? Ya. Sangat keras dan melewati batas. Bertelanjang kaki sepanjang hari. Nah, ya. Jadi itu hukuman Bapak Ibu. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. Nah, jelas itu hukuman Bapak Ibu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Ya, konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada saat jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Nah, ini hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi Bapak Ibu, ya, hanya disuruh saat istirahat saja. Ya. Terlambat hadir di pembelajaran daring, kemudian diminta tinggal 15 menit untuk membahas ketertinggalan. Konsekuensi. Nah, ini untuk guru PCOK ini, ya, Pak Gede sama Pak Murah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK. Luar biasa, ya. Konsekuensi. Ya. Ya. Nah. Kemudian membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil temannya. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Jadi mungkin selama ini kita sempat memberikan hukuman anak untuk sempat memberikan hukuman pada anak untuk membersihkan WC. Jadi mulai hari ini ya bila perlu itu kita tinggalkan, ya, jangan sampai Ibu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini lagi satu. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ada yang memberikan pandangannya apa maksudnya dihukum oleh penghargaan. Ya. Bapak Ibu, selama ini kita melaksanakan pembelajaran, pernah tidak Bapak Ibu memberikan penghargaan pada anak? Misalnya memberikan bintang. Ya, pernah tidak? Pernah. Ya, jadi Bapak Ibu, saya juga demikian. Sebelum mempelajari modul ini, ya, kita memberikan penghargaan kepada anak. Namun Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa memberikan penghargaan sebenarnya sama nilainya dengan memberikan hukuman. Ya, Bapak Ibu, menurut Alfikon, ya, jadi tindakan memberikan penghargaan itu nilainya sama dengan menghukum orang. Ya, penghargaan atau hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang sebenarnya menghancurkan potensinya. Ya, kenapa demikian Bapak Ibu? Nah, ini. Jadi dihukum oleh penghargaan yang pertama adalah bisa berpengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang. Nah, begini maksudnya Bapak Ibu. Dalam jangka pendek, maka penghargaan itu akan efektif. Ya, jika kita berikan penghargaan, maka anak itu mau melaksanakannya. Tetapi itu dalam jangka waktu pendek. Nah, ketika hukum penghargaan kita terus berikan kepada anak, ya, ketika anak tidak mendapatkan penghargaan, maka
anak berhenti untuk melakukan itu, ya anak akan kecewa. Maka anak akan terus mengharapkan penghargaan. Nah, jadi dihukum oleh penghargaan itu berpengaruh dalam jangka panjang. Nah, kemudian penghargaan itu tidak efektif, Bapak Ibu. Jadi penghargaan yang selama ini kita berikan pada anak sebenarnya itu tidak efektif. Ya, maka anak akan terus mengharapkan penghargaan yang kita berikan. Jika anak tidak mendapatkan penghargaan, ya anak tidak akan melaksanakan kegiatan itu. Nah, seperti apa yang dibilang, ketika orang diet, orang akan berhenti merokok. Ketika akan diiming-imingi hadiah, bisa dipastikan akan gagal. Kalau dia mau berhenti merokok dengan diberikan penghargaan. Kalau tidak dari dalam dirinya. Ya, benar demikian Bapak Ibu? Benar. Kemudian ini, penghargaan merusak hubungan. Ya, ketika kita memberikan penghargaan, maka ada persaingan. Anak-anak akan bersaing untuk mendapatkan penghargaan. Ya. Persaingan itu akan menciptakan kecemasan. Ya, anak yang akan tidak mendapatkan penghargaan kemungkinan akan tidak terima, kemungkinan tidak suka atau iri kepada temannya yang mendapat penghargaan. Jadi bisa merusak hubungan Bapak Ibu. Ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, ini berdasarkan dari percobaan, ya, dari penelitian. Ya, di penelitian tersebut ada beberapa anak laki-laki untuk menebak gambar sesuai kata. Nah, anak yang diberikan penghargaan dengan anak yang tidak diberikan penghargaan, yang lebih tepat menjawab benar adalah anak-anak yang tidak diberikan penghargaan. Karena apa? Karena anak yang diberikan penghargaan, maka dia akan dengan cepat mencoba-coba jawabannya. A bu, B bu, C bu. Maka dengan cepat. Padahal sedangkan anak yang tidak mendapat penghargaan, maka dia mencermati dulu jawaban yang benar. Nah, jadi bisa mengurangi ketepatan. Demikian juga menurunkan kualitas. Ketika anak tidak diberikan penghargaan, maka kualitasnya menurun. Dia tidak akan mau mengembangkan dirinya lagi. Nah, demikian. Kemudian mematikan kreativitas. Nah, ini juga dibuktikan dengan adanya penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa untuk membuat suatu hasil karya, di mana ketika dia membuat hasil karya, ketika tidak diberikan penghargaan, dia sangat berkembang dengan pesat, dia sangat kreatif. Tetapi ketika dia diberikan iming-iming penghargaan, kreativitasnya mulai menurun karena dia memikirkan penghargaan. Kemudian penghargaan menghukum. Nah, Bapak Ibu, seperti yang tadi, bahwa memberikan penghargaan itu sama halnya dengan menghukum. Sehingga pada saat ini kurikulum 13 maupun kurikulum Merdeka Belajar tidak ada istilah sistem ranking. Jadi inilah alasannya kenapa sistem ranking itu ditiadakan. Karena siswa yang tidak mendapat ranking atau siswa yang mendapat ranking 2, ranking 3 itu seolah-olah dirinya dihukum karena orang itu pasti ingin menginginkan juara 1. Apalagi orang yang tidak dapat juara menganggap dirinya akan dihukum, yang paling dihukum. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya, ini motivasi dari dalam diri. Ya, ketika anak mulai belajar bisa menyusun kata menjadi kalimat, kemudian dia bisa membaca lancar, ada senyum di wajahnya, menganggap dirinya sudah bisa, itu adalah sebenarnya penghargaan sesungguhnya.
Ya, anak akan merasa memotivasi dirinya. Dia akan senyum-senyum sendiri ya ketika bisa menjawab soal. Ya, tanpa kita berikan penghargaan. Jadi Bapak Ibu, harapan kami ketika selama ini kita memberikan penghargaan, jadi sedikit demi sedikit mari kita tinggalkan. Ya, biarkan siswanya akan memotivasi dirinya dari dalam diri. Nah, demikian Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, seperti yang tadi kita bahas mengenai ilmu baru yang kami dapatkan, yaitu mengenai restitusi. Jadi restitusi ini singkatnya adalah, intinya adalah memperbaiki kesalahannya. Kita ajak anak-anak untuk memperbaiki kesalahannya, untuk membangun disiplin positifnya, ya, sehingga anak itu akan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, ya. Nah, apa ciri-ciri dari restitusi? Jadi restitusi itu bukan menebus kesalahan, ya. Restitusi itu bukan dengan cara anak misalnya lupa lupa membuang sampah pada tempatnya, ditebus dengan uang. Tidak demikian Bapak Ibu, ya. Tetapi restitusi ini adalah belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan, ya, hubungan antara guru, hubungan dengan siswanya. Kemudian restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Ya, kita menawarkan kepada anak, kita memberikan penguatan pada anak bahwa setiap orang itu pasti memiliki atau pernah melakukan kesalahan. Ya, jadi itu mungkin juga terjadi pada anak. Ya. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi dia lebih menguatkan dirinya sendiri. Ya, mungkin apa keyakinan kelasnya yang mungkin belum dilaksanakan. Kemudian mencari kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan. Nah, ini Bapak Ibu, setiap tindakan itu pasti ada tujuannya. Jadi kita harus mencari kebutuhan dasar apa yang mungkin tidak terpenuhi dari anak-anak tersebut. Ya. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Di dalam restitusi ini, anak-anak diajarkan untuk mengomentari dirinya sendiri, Bapak Ibu. Ya, dia tidak melihat kesalahan orang lain, tetapi melihat kesalahan dirinya sendiri. Nah, menurut Dr. William Glasser bahwa orang yang bahagia akan mengevaluasi dirinya sendiri, sedangkan orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Nah, ini yang kemungkinan di masyarakat kita itu seperti itu, Bapak Ibu. Kebanyakan orang mengevaluasi orang lain, sehingga ada muncul gosip-gosip. Nah, jadi di dalam restitusi itu yang ditinggalkan. Ya. Kemudian fokus pada solusi, pada solusinya, ya, seperti tadi memperbaiki kesalahannya. Kemudian yang terakhir, restitusi itu akan mengembalikan murid ketika salah pada kelompoknya. Jadi mereka tidak merasa asing, Bapak Ibu. Ya. Nah, demikian ilmu yang kami dapatkan, ilmu baru menurut kami, yaitu restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya, selain konsekuensi yang sudah kita laksanakan. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir. Tugas saya materi terakhir sampai di keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu mungkin selama ini berpikir, ya, kami CGP maupun guru penggerak, ya, di mana di sekolah kita sudah ada guru penggerak, ini sudah hebat sekali, ya. Coba berikan tepuk tangan buat Bu Yunita sama Bu Dini, ya, di mana di sekolah kita tidak hanya CGP seperti tiap, tapi sudah ada GP-nya, sudah ada guru penggeraknya, ya. Nah, kenapa kita GP dan juga CGP ini membuat keyakinan kelas?
sedangkan di kelas sudah ada peraturannya. Nah, begini Bapak Ibu. Nah, mengapa kita memakai helm? Nah, Bapak Ibu, kenapa? Agar terhindar dari kecelakaan, untuk keselamatan diri, melindungi diri, melindungi kepala. Ya, bukan karena untuk menghindari polisi, bukan untuk takut ditilang. Jadi demikian. Jadi keyakinan yang kelas kita buat ini nanti adalah nilai-nilai yang kita yakini, nilai-nilai yang kita hargai. Nah, sama dengan ini, mengapa kita memakai masker? Agar tidak terkena virus, menjaga diri dari penyakit, penyebaran penyakit. Jadi itu yang kita tanamkan ke murid. Ya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjut. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan tadi yang Bapak Ibu sebutkan itu, maka akan terciptalah keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas Bapak Ibu? Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini bersama, berasal dari dalam diri dan tanpa paksaan. Jadi keyakinan kelas ini adalah kita buat bersama siswa, bersama murid. Ya, kita cari dulu apa nilai-nilai yang diyakini oleh siswa. Ya, mungkin selama ini kita menerapkan peraturan, ya, kemungkinan peraturan itu mungkin dirasa memberatkan muridnya sehingga mereka terpaksa melaksanakannya. Ya. Nah, jadi dengan adanya keyakinan, maka seseorang akan lebih tergerak, ya, lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi sebenarnya keyakinan kelas ini adalah mengajarkan anak untuk mencari apa nilai-nilai yang terdapat pada peraturan kelas itu sendiri. Ya. Nah, bagaimana cara kita membentuk keyakinan kelas? Nah, bagaimana unsur-unsur atau pembentukan keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak, Bapak Ibu. Ya, tidak bersifat tidak terinci, ya, tidak bersifat konkret, ya. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan umum, ya, jadi pernyataan umum dan dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi selama ini peraturan yang ada di kelas kemungkinan ada dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu adalah konotasinya negatif. Kata-kata dilarang, kata-kata tidak boleh, itu adalah berkonotasi negatif. Ya, kata jangan. Ya. Nah, kita usahakan anak-anak itu akan membuat kalimat positif. Ya, buang sampah atau jagalah kebersihan. Jadi kalimatnya seperti itu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak supaya mudah diingat Bapak Ibu, mungkin hanya 3-7 saja. Ya, tetapi keyakinan kelas yang dibuat itu adalah menggambarkan kesemuanya, kesimpulan dari nilai-nilai yang dihargai oleh siswa. Ya. Keyakinan kelas diterapkan di lingkungan tersebut. Ya. Ini semua warga kelas berkontribusi. Jadi semua siswa ikut menyatakan, membuat pendapatnya apa yang harus dilakukannya. Ya. Kemudian kita simpulkan nilai tersebut. Bersedia meninjau kembali, artinya jika dirasa ada keyakinan yang perlu diperbaiki, bisa diperbaiki kembali. Baik Bapak Ibu, bagaimana prosedur keyakinannya? Nah, yang pertama, ajak murid untuk membayangkan kelas impiannya, kelas seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian kita berpendapat tentang peraturan yang ada di kelas. Ya benar, di kelas. Bagaimana peraturan selama ini? Ya, itu yang kita diskusikan dengan siswanya. Kita ubah ke dalam bentuk keyakinan kelas.
Nanti di keyakinan kelas itu ditulis, bisa ditempel pada selembar kertas, kemudian bisa ditempel di depan kelas. Lalu bersama siswa kita simpulkan. Kemudian susun menjadi kalimat positif, ya seperti yang tadi Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Nah tadi sudah yang sampaikan. Setelah selesai, mintalah murid menandatangani. Nah ini Bapak Ibu, jika dirasa kertasnya itu hanya seberapa saja, tidak cukup untuk menampung tanda tangan ke semua muridnya, bisa diwakilkan oleh kedua kelasnya saja. Nah jadi demikian. Kemudian ketika sudah tercipta keyakinan kelas, maka keyakinan kelas itu bisa dipajang di depan kelas, bisa dibuat dalam bentuk poster, Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang kita coba mengubah peraturan yang selama ini ke dalam bentuk keyakinan kelas, ya, ke dalam bentuk kalimat atau nilai-nilai kebajikan. Ya. Misalnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai apa yang ada di sini? Kalau kembalikan buku ke tempatnya, kita lebih ke bertanggung jawab, Bapak Ibu. Ya. Dilarang mengganggu orang lain. Menghargai orang lain, ya, menghormati orang lain. Ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, ya. Disiplin waktu, menghargai diri sendiri, serta berkomitmen, Bapak Ibu. Ya. Dilarang melakukan kekerasan. Itu juga menghormati orang lain, ya, dan juga keselamatan. Ya. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini untuk kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Ya. Kalau kata yang tertib, ya, tertib itu karena kita menghormati orang lain juga, bersabar, ya. Gunakan masker. Masker itu untuk kesehatan dan juga keselamatan. Jangan berdiri di koridor atau berlari di kelas. Keselamatan dan juga keamanan. Jadi kata-kata yang kemungkinan nanti misalnya anak-anak menggunakan kata-kata seperti ini, nanti kita bisa ubah, simpulkan menjadi kalimatnya seperti ini. Demikian Bapak Ibu. Nah ini adalah contoh poster yang saya buat, ya, keyakinan yang sudah saya buat bersama anak kelas 6. Ya, jadi kalau sudah selesai bisa kita buatkan posternya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana pengalaman saya dalam membuat keyakinan kelas? Nah, Bapak Ibu, mohon bisa disimak video berikut ini. Yeah. Sebelum
pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif, khususnya dalam membuat keyakinan kelas. Jadi dalam membuat keyakinan kelas ini tidak hanya Bapak atau Ibu wali kelas, bisa oleh guru bidang studi juga. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan nanti kita bisa berkolaborasi untuk membuat SD 9 ini ke arah yang lebih baik, yaitu dengan menciptakan budaya positif. Nah, tadi di awal saya buka dengan pantun, sekarang saya tutup juga dengan pantun. Ya, pancing ikan dengan kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ya, saya akhiri dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Penyampaian diseminasi penerapan budaya positif oleh Bapak Igede Purwowinata. Acara dilanjutkan dengan kegiatan penyampaian diseminasi oleh Ibu Juniari Purwantini. Untuk waktu disilakan kepada Ibu Juniari. Baiklah Bapak Ibu, sampailah kita pada acara akhir, acara penutup. Demikianlah penyampaian diseminasi penerapan budaya positif di sekolah oleh Ibu Juniari Purwantini. Sebelum acara saya tutup, apabila ada hal yang ingin Bapak Ibu sampaikan terkait kegiatan hari ini, saya silakan. Ya, silakan Ibu Kepala Sekolah, waktu disilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru semua. Mari kita beri aplaus kepada dua CGD kita yang luar biasa. Ya, terima kasih. Tadi dari kedua CGP kita yang membawakan diseminasi pada kali ini memberikan pantun, menyampaikan pantun, dan Ibu pun punya pantun. Baik. Kayu dongkrak jangan disikat, jangan disikat. Jika disikat akan retak. Guru penggerak memang hebat, bertambah hebat jika guru terus bergerak. Satu lagi, bumbu masak bisa dirasa, sayur kangkung enak rasanya. Guru penggerak memang luar biasa. Mari kita dukung program-programnya. Bagaimana? Setuju tidak? Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada kedua calon guru penggerak kita yang luar biasa. Ibu sangat bangga sekali sebagai kepala sekolah. Semestinya beginilah kita bergerak menuju hal yang lebih baik. Demikian Bapak Ibu guru, tadi Ibu buka kegiatan ini, sekarang saatnya kita tutup acara ini. Sekian dan terima kasih. Kita akhiri kegiatan ini dengan Pramu Santi. Ya? Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Nah, untuk rekan-rekan guru sekarang, saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak sengaja dilakukan. Nah, marilah kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk rekan CGP kita. Akhir kata, saya tutup acara ini dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Saya Ninengah seperti SPD, SDMPD. Saya selaku kepala sekolah sangat bangga karena mereka berdua sudah menunjukkan aksi nyatanya, sudah bisa melakukan dan melaksanakan kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Harapan saya dengan adanya kegiatan ini akan menggerakkan Bapak Ibu guru yang lain untuk
lebih meningkatkan budaya positif di sekolah. Jadi dengan demikian, harapan besar saya juga selaku Kepala Sekolah SD nomor 9 Jimbaran, penerapan budaya positif di sekolah SD nomor 9 Jimbaran ini akan menjadi lebih meningkat. Saya sekali lagi sangat mendukung adanya kegiatan ini. Ini adalah kegiatan yang sangat-sangat luar biasa. Sekian tanggapan saya. Terima kasih. Om Swastiastu, saya Ninyoman Ayumani Yunita, guru dan rekan sejawat dari CGT Angkatan 7 di SD nomor 9 Jimbaran. Untuk kegiatan diseminasi penerapan budaya positif yang disampaikan oleh rekan saya sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan apa yang mereka sampaikan semoga bisa menjadi dasar dan manfaat bagi kami untuk mengibaskan kepada peserta didik kami dalam meningkatkan kualitas diri sebagai seorang guru di SD nomor 9 Jimbaran. Dan demikian yang saya harapkan juga kepada rekan sejawat saya agar mereka bisa menjadi guru yang lebih baik lagi, yang lebih berkualitas lagi, dan lebih semangat lagi untuk memajukan peserta didik. Demikian yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan saksi. Menangkan kemudian SD Murano, SPD olahraga di SD nomor 9 Jimbaran. Yang sangat mengapresiasi dan mendukung apa yang sudah dipaparkan oleh kedua calon guru penggerak di SD nomor 9 Jimbaran dengan adanya diskriminasi positif, budaya positif di SD nomor 9 Jimbaran. Tentunya kami sebagai guru mendapat ilmu baru karena apa yang mereka dapatkan sudah diberikan atau dibagi dengan kami sehingga kami belum tahu menjadi tahu. Nah, untuk itu kami harapkan calon-calon guru penggerak yang lain untuk bisa tetap bergerak dan bergerak maju. Nah, selamat kepada teman yang IGD Purwowinata dan Ibu Uniari Purwatini sebagai calon guru penggerak. Semoga sukses. Terima kasih.